Selamat pagi Bapak Ayuno dan teman-teman semua. Saya Fatri, perwakilan dari kelompok 1 Sistem Informasi Akuntansi kelas D, akan mempresentasikan mengenai kasus audit sistem informasi pada PT Antam atau Persero Terbuka. Dan anggota yang terdiri dari saya sendiri, Lutgadis Patriansyah dengan NIM 192114142 sebagai presenter, Catherine Elizabeth Berry Manoni dengan NIM 192114152 sebagai pengumpul, Anastasia Abigail Sugianto dengan NIM 192114155 sebagai anggota, dan Ratu Ayu Okta Kris Harini dengan NIM 192114156 sebagai penyusun. Opening case dan tujuan. Opening case. Seiring perkembangan zaman, pemenuhan kebutuhan sistem informasi bagi semua jenis organisasi menyebabkan penerapan TI pada perusahaan dipandang sebagai satu alat untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing, sehingga PT Antam menerapkan sistem tata kelola IT menggunakan COP IT Framework. Tujuan diadakannya audit sistem informasi pada PT Antam atau Persero Terbuka adalah untuk menilai kerja TI-nya apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Identifikasi langkah. Pelaksanaan penerapan sistem ini melalui beberapa proses, yaitu yang pertama melakukan audit atas pengendalian umum. Proses ini merupakan audit sistem informasi pada lingkungan ICT perusahaan yang terdiri dari pengendalian manajemen cukup, fisik cukup, lingkungan cukup, dan akses logis dalam sistem cukup. Yang kedua, melakukan identifikasi maturity. Level menggunakan pendekatan COP IT. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu mengidentifikasi tujuan bisnis perusahaan, menghubungkan tujuan perusahaan dengan tujuan bisnis, mendeteksi tujuan IT perusahaan, menghubungkan IT perusahaan dengan tujuan COP IT, dan kemudian mendapatkan hasil evaluasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian aplikasi seperti pengendalian batasan atau boundary control, pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses atau proses control, dan pengendalian keluaran atau output control. Yang berikutnya ada objectives atau sasaran. Upaya dalam meningkatkan kualitas sistem informasi perusahaan yaitu penerapan tata kelola IT dengan menggunakan COP IT atau COP IT Framework adalah untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu yang pertama overall security. Ketentuan keamanan melindungi peralatan komputer, program, komunikasi dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran yang tidak sah. Perusahaan sudah cukup karena terdapat auto log dan auto log out. Sudah terdapat aturan pembatasan akses logis ke dalam sistem dan aplikasi. Namun, tidak terdapat batasan sistem kesalahan dalam penginputan login akses atau password dan username. Yang kedua, program development and acquisition. Pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan manajemen otorisasi umum dan khusus. Yang ketiga, program modification. Modifikasi program memiliki otorisasi dan persetujuan manajemen. Yang keempat, computer processing. Pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya akurat dan lengkap. Dokumentasi perusahaan sudah lengkap dan sudah memenuhi standar. Sudah terdapat monitoring atas kinerja bagian TI, sudah terdapat IT strategi kebijakan dan prosedur tertulis, sudah terdapat keseragaman arsitektur informasi, kesalahan dalam pemrosesan tidak selalu diperbaiki dengan cepat, tidak mencegah atau mendeteksi data masukan yang tidak valid. Yang kelima, source data. Sumber data yang tidak akurat atau tidak diotorisasi dengan benar, diidentifikasi dan ditangani dengan tepat untuk kebijakan manajerial yang ditentukan. Yang keenam, data files. File data komputer akurat, lengkap, dan rahasia. Dokumentasi perusahaan sudah lengkap dan sudah memenuhi standar.
Petugas entry tidak selalu membubuhkan tanda cek setelah dokumen sumber selesai diinput. Namun tidak ada batas waktu penyimpanan laporan dan tidak dilengkapi end of page untuk laporan yang lebih dari 1 halaman. Berikutnya ada audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko bertujuan untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk memahami kemungkinan terjadinya kesalahan atau risiko-risiko serta ancaman ke depannya. Selain itu, audit berbasis risiko juga membantu proses pengevaluasian dan pengujian prosedur pelaksanaan. Yang pertama, menentukan kesalahan yang terjadi. Sistem aplikasi memungkinkan terjadinya masukan data yang tidak valid dengan manajemen user agar lebih efektif dalam pelaksanaan. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur untuk mengontrol dan memperbaiki. Untuk mengurangi terjadinya kesalahan, perusahaan melakukan beberapa pengendalian atau kontrol, yaitu pengendalian batasan atau boundary control. Sistem ini dilengkapi sistem login akses berupa password dan username dan terdapat batasan dalam penggunaan atau akses. Berikutnya ada pengendalian masukan atau input control. Transaksi yang diinput, diterima dan diproses ke dalam komputer hanya sekali, tanpa duplikat dan kesalahan. Yang ketiga, ada pengendalian proses atau proses control. Proses transaksi berjalan dengan lancar seperti penerimaan oleh komputer, proses validasi melalui seluruh fase pemrosesan, dan update ke file dan data yang benar. Yang berikutnya ada pengendalian keluaran atau output control. Seluruh output sudah dilaporkan dengan cukup baik dan dengan cara yang benar, dan dapat dilihat hanya untuk personel yang memiliki otoritas. Yang ketiga, hasil dan evaluasi. Berdasarkan analisis COP IT, perusahaan berapa pada level rata-rata 3,9, di mana ini berarti secara keseluruhan tingkat proses komunikasi dan dokumentasi perusahaan telah berada pada skala rata-rata, yaitu definite. Yang keempat, melakukan evaluasi keseluruhan. Dengan melakukan pengendalian di atas, perusahaan sudah mengupayakan peningkatan sistem informasi yang ada dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpanan. Yang terakhir, ada jenis dan cara penggunaan perangkat lunak. Audit SI dalam kerja COP IT atau lebih dikenal dengan IT asuransi memberikan hasil evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi di PT Antam atau persela terbuka dan memberikan masukan yang dapat mengevaluasi perbaikan pengolahan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, Pak. Maaf jika ada kesalahan.